Ini dia tips untuk teman-teman supaya bisa lancar berbicara di depan kamera atau mau mengisi suara dari aplikasi edit ya, seperti CapCut. Nah, jadi di sini aku kasih tahu untuk teman-teman tipsnya. Kalau misalkan aku pribadi ya, awal-awal konten juga aku malu teman-teman untuk berbicara langsung di depan kamera seperti ini. Jadi beberapa kali aku tuh merekam di kamar harus sendirian atau suasananya itu memang lagi tenang, nggak ada anak-anak, nggak ada suami, nggak ada orang lain ya. Cicak pun nggak ada. Karena apa teman-teman? Aku masih malu dan tidak percaya diri. Tapi aku hanya melatihnya setiap hari dan kadang di depan kaca atau kadang lagi berkendara latihan gitu ya. Pokoknya kita itu harus belajar, berusaha untuk kita bisa public speaking. Dan kalau memang misalkan teman-teman mau untuk public speaking bisa, teman-teman bisa langsung datang ke LKP-nya atau tempat kursusnya dan teman-teman bisa langsung praktekan di sana. Karena kalau kita di public speaking biasanya kita tuh diajarin dari dasarnya sampai bisa kita berbicara di depan publik teman-teman ya, seperti itu. Kalau teman-teman yang ada di Manado silahkan teman-teman hubungi Mem Fasya di sini. Jadi kalau teman-teman mau silahkan hubungi Mem Fasya namanya ya. Nah, dan kalau teman-teman mau isi suara atau voice over, di sini aku kasih tahu caranya supaya teman-teman bisa lancar dan berbicara. Simak video aku ini supaya teman-teman bisa mengisi suara dengan baik dan benar. Oke teman-teman, silahkan disimak, ini dia videonya. Cekidot! Pertama, kita buka dulu aplikasi CapCut, kemudian kita pilih proyek baru, dan kita klik video yang mau kita edit. Kita contohkan satu ini, teman-teman ya. Jadi pertama-tama, biasanya kalau aku cuman mau mengisi suara, di bagian kiri sini aku senyapkan teman-teman atau bisukan terlebih dahulu ya. Ini berfungsi kalau misalkan kita hanya mau isi suara saja. Nah, jadi kita bisukan di bagian sini ya. Kemudian teman-teman klik di bagian bawah sini yang ada tulisan audio, kemudian teman-teman pilih yang ada tulisan rekam. Nah, disinilah tempat kita akan merekam suara yang akan kita isi teman-teman ya. Jadi setelah terbuka akan muncul seperti ini kayak mic ya. Teman-teman tekan yang warna biru ini, tunggu sampai dia ada tulisan seperti ini. Dan kalau sudah mulai detiknya, silahkan teman-teman berbicara. Kalau misalkan teman-teman mau berbicara pelan, silahkan teman-teman berbicara pelan, nanti tinggal kita edit ya kecepatannya. Jadi sambil teman-teman merekam, videonya ini akan berjalan teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman berbicara sesuai dengan apa yang ada di video. Misalkan teman-teman mau berbicara tentang tutorial atau tentang a day in my life, silahkan teman-teman sesuaikan. Kemudian kalau teman-teman sudah selesai untuk berbicara atau mengisi suara, silahkan teman-teman klik yang ini yang ada tanda mic, nanti dia akan berhenti. Dan disinilah teman-teman akan mengeditnya teman-teman ya. Dan ini hasil suara yang aku rekam sebelum aku edit. Jadi di sini sangat-sangat pelan teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kira-kira kalau misalnya kita jadi itu versi yang belum diedit, tapi sebenarnya bukan kayak gitu banget sih kalau aku mengisi suara. Ini hanya aku contohkan untuk teman-teman kalau tidak bisa berbicara cepat. Kalau aku karena memang mungkin udah terlatih dan memang di dunia nyata aku berbicaranya memang cepat, jadi aku nggak perlu terlalu mengedit sampai kecepatan 2 atau 3 ya speednya. Jadi aku palingan cuman 1.1 aja. Nah, jadi di sini aku kasih tahu cara untuk mengeditnya teman-teman, supaya suara kita bisa lebih kuat dan suara kita itu tidak terlalu lama. Kadang kan orang bosan ya teman-teman untuk mendengarkan suara yang terlalu lama seperti itu. Nah, jadi setelah teman-teman selesai mengisi suara, silahkan teman-teman klik di bagian bawah ini volume dan teman-teman geser ke kanan sampai volumenya itu full. Bisa juga teman-teman nggak full, tergantung dari selera masing-masing ya, tinggal disesuaikan aja volumenya. Kalau teman-teman rasa terlalu kuat ya sudah, kecilkan, berarti seperti itu. Kalau sudah diatur, silahkan teman-teman klik yang tanda centang ini. Oke, kalau misalkan volumenya sudah, kita sekarang ke bagian kecepatannya ya. Kita akan atur kecepatan dari suara yang telah kita rekam tadi. Oke, sekarang kita klik di bagian sini ada tulisan kecepatan, teman-teman klik dan teman-teman sesuaikan 1.1 atau 1.2. Oke, kemudian teman-teman dengarkan. Setelah teman-teman dengar masih kurang ya kecepatannya, silahkan teman-teman klik lagi kecepatan dan tinggal teman-teman sesuaikan, naikkan atau kurangkan kecepatannya. Jadi seperti itu ya, teman-teman bisa dengar sendiri kalau sudah cocok dengan keinginan dan selera teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk suaranya itu tidak terputus-putus, karena tadi kan ada sedikit jeda teman-teman ya. Jadi seperti ini caranya. Jadi teman-teman lihat di bagian sini, ini
kan ada tanda kosong tuh ya, kayak nggak ada suara gitu ya. Nah, jadi yang di bagian ini, depannya ini, teman-teman klik bagi. Tapi sebelumnya teman-teman sesuaikan dulu yang ada garis tengah ini sampai ke tempat yang mau teman-teman bagi. Kalau sudah seperti ini, silahkan teman-teman buang dengan cara teman-teman klik di bagian hapus ini. Kemudian yang ada sisanya ini, teman-teman geser ke kiri supaya di bagian depan yang tadi kita hapus itu tidak kosong, teman-teman. Suaranya tidak kosong ya. Jadi seperti itu. Jadi cara yang ini teman-teman silahkan lakukan di suara-suara yang teman-teman rasa tidak penting atau tidak mau teman-teman masukkan ke dalam video itu. Nah, jadi misalkan seperti ini, teman-teman bagi, kemudian silahkan teman-teman hapus seperti itu, teman-teman. Kemudian yang suara di bagian kanannya ini silahkan teman-teman geser ke kiri. Pokoknya di sini teman-teman harus belajar otodidak. Teman-teman harus sesuaikan dengan volume, kecepatan dan suara dan juga isi dari video. Jadi supaya suara teman-teman ini tidak tertinggal atau mendahului gitu ya. Jadi pokoknya suara-suara yang tertinggal atau ada jedanya silahkan teman-teman bagi, kemudian teman-teman potong dan teman-teman hapus dan sesuaikan seperti ini. Geser ke kiri atau ke atas ya, sesuaikan supaya suaranya itu lancar teman-teman. Tidak tertinggal, tidak terputus-putus. Dan cara ini silahkan teman-teman lakukan ke semua suara yang sudah teman-teman isi tadi dan teman-teman tinggal sesuaikan ya, supaya pada saat teman-teman mengupload video tersebut, suaranya dan videonya ini sinkron teman-teman ya, tidak maju duluan atau tidak terlambat. Dan ini hasil suara yang sudah diedit kecepatan dan volumenya teman-teman, silahkan dicek ya perbedaannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman kira-kira kalau misalnya kita mau berkonten. Nah, itu suara sesudah diedit dan ini sebelum diedit, silahkan teman-teman dengar perbedaannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman kira-kira kalau misalnya kita... Nah, jadi gimana teman-teman? Yang bagusnya yang mana? Yang sebelum atau sesudah kita edit? Pastinya yang sesudah kita edit kan teman-teman. Jadi memang wajib banget teman-teman itu tahu cara mengedit supaya video yang kita publikasikan ke penonton itu bagus dan menarik. Karena nggak semua orang itu mau suara yang terlalu pelan, apalagi penyampaian kita yang kayak baru bangun tidur ya, kayak nggak ada semangat hidupnya teman-teman. Jadi wajib banget kamu tahu ngedit. Jangan ada lagi bilang, aduh males banget mau ngedit, aduh ribet banget. Kalau masih bilang ribet dan masih malas untuk cari tahu dan belajar, teman-teman mending nonaktifkan mode pro-nya. Nggak akan bakal itu sukses kalau kayak gitu ya. Orang yang mau sukses, orang yang mau berkembang, dialah orang yang mau belajar ya. Dan ada pertanyaan juga dari teman-teman, Kak gimana dong kalau misalkan kita itu tidak tahu untuk ngomong apa di video kita? Nah, jadi kembali lagi ke kita, video yang kamu mau tampilkan itu apa ya. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu, ini a day in my life kah, atau tutorial kah, atau tentang storytelling kah, kayak gitu. Jadi kamu yang harus tahu video kamu itu mau ngapain gitu ya. Kemudian barulah teman-teman gunakan cara yang ketiga ini, yaitu seperti ini. Silahkan disimak. Jadi teman-teman klik di bagian bawah ini, rekam. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Teman-teman klik di bagian kiri ini, teleprompter ya. Kemudian di bagian sini teman-teman silahkan tulis kata-kata yang mau teman-teman sampaikan di video ini. Nah, misalkan kita contohnya seperti ini ya. Kita ketik satu persatu. Atau bisa juga teman-teman sudah ketik dari WhatsApp atau dari note, kemudian teman-teman tinggal tempel di sini atau paste. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, silahkan teman-teman klik selesai. Dan di bagian sini, di bagian bulat kanan ini ya, silahkan teman-teman atur kecepatan dan ukuran fontnya ya. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai, teman-teman tinggal rekam seperti biasa dan tulisannya itu ada di layar. Kalau dari layar kita seperti ini tulisannya ada dan kita bisa langsung melihat teksnya teman-teman ya. Dan kalau sudah selesai, silahkan tekan yang tanda mic lagi ya. Kalau sudah, nanti jadi seperti ini. Di layarnya itu tidak ada tampilan seperti tadi teman-teman, tidak ada tampilan teksnya. Oke, jadi cara ketiga sudah selesai. Nah, jadi seperti itu kira-kira tips dan triknya. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya di rumah dan teman-teman harus percaya diri supaya teman-teman bisa public speaking ya. Karena kalau kita sudah ikut kursus pun dan kita memang tidak percaya diri dari dalam diri sendiri ya, itu tidak akan bisa teman-teman. Jadi pada intinya kita harus bisa dari diri kita sendiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.